Diplomat merupakan perwakilan resmi suatu negara yang memiliki tugas untuk melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain atau organisasi internasional. Pada awalnya, diplomat hanyalah para utusan dari suatu negara ke negara lain. Tetapi, untuk saat ini, seluruh abdi negara yang berfokus pada bidang hubungan diplomatik, baik bertugas di dalam negeri maupun luar negeri, dan semua anggota kedutaan beserta kantor perwakilan lainnya yang ada di luar negeri dianggap sebagai anggota lembaga diplomatik dan dinas diplomatik. Kemudian, tugas dari diplomat yaitu yang pertama, mewakili negara pengirim di negara penerima baik dalam organisasi dunia dan forum internasional. Yang kedua, melindungi dan memperjuangkan kepentingan negara pengirim dan kepentingan warga negaranya di negara penerima dalam batas yang diperbolehkan dalam hubungan internasional. Yang ketiga, melakukan perundingan dengan pemerintah negara penerima. Yang keempat, memperoleh kepastian dengan cara yang sah mengenai keadaan dan perkembangan di negara penerima dan melaporkannya kepada negara pengirim. Yang kelima, meningkatkan hubungan persahabatan atau menjalin hubungan diplomatik antar negara pengirim dan penerima, serta mengembangkan hubungan ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan. Fungsi dari diplomat sendiri yang pertama sebagai representing atau perwakilan, yaitu merupakan wakil formal dan simbolis negaranya di negara lain. Fungsi yang kedua yaitu promoting atau promosi, yaitu melakukan promosi di bidang ekonomi, pariwisata, dan kebudayaan yang ada pada negara pengirimnya untuk meningkatkan hubungan perdagangan serta meningkatkan investasi asing. Yang ketiga yaitu negosiasi atau negosiasi, mempelajari dan merundingkan atau melakukan negosiasi untuk menyelesaikan masalah bilateral maupun non-bilateral agar mencapai kesepakatan atau hasil yang dapat diterima. Yang keempat yaitu reporting atau pelaporan, mengumpulkan informasi dan data yang benar serta melaporkannya kepada pemerintah negara pengirim. Dan yang kelima adalah protecting atau perlindungan, yaitu melindungi kepentingan nasional negara pengirim di negara penerima. Tingkatan diplomat menurut pasal 16 Konvensi Wina tahun 1961 yang pertama yaitu para duta besar yang diakreditasikan kepada para kepala negara dan para kepala perwakilan lain yang sama pangkatnya. Yang kedua yaitu para utusan dan duta yang diakreditasikan kepada para kepala negara. Yang ketiga, para kuasa usaha yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri. Hak istimewa diplomat yang pertama, kebebasan berkomunikasi. Yang kedua, terbebas dari yurisdiksi negara penerima. Yang ketiga, bebas dari kebijakan fiskal tertentu seperti pajak dan bea cukai. Yang keempat, bebas dari pekerjaan pribadi dan kewajiban militer. Yang kelima, tidak bisa diminta untuk datang ke pengadilan sebagai saksi. Dan yang keenam adalah tidak boleh dikenai kekerasan dan tidak boleh diambil arsip atau dokumen berharganya. Tingkatan diplomat menurut pasal 16 Konvensi Wina tahun 1961 yang pertama, para duta besar atau yang diakreditasikan kepada para kepala negara dan para kepala perwakilan lain yang sama pangkatnya. Yang kedua, para utusan atau duta yang diakreditasikan kepada para kepala negara. Yang ketiga, para kuasa usaha yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri.